Halo sahabat bangsa, selamat datang di video edukatif kami tentang mitigasi bencana tsunami. Video ini dibuat sebagai bentuk kebudayaan kami sebagai calon konselor dalam membangun kesadaran dan juga ketangguhan warga negara menghadapi bencana alam, khususnya bencana alam tsunami. Sebagai warga negara yang berkarakter, kita tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik, tetapi juga peduli, tangguh, dan siap membantu sesama saat bencana datang. Melalui peran konselor, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih memahami, bersiap, dan saling menguatkan dalam menghadapi situasi darurat. Melalui video ini, kita akan belajar bersama untuk menemukan kesadaran bahwa tsunami bukan sekedar bencana alam biasa, tetapi juga ujian bagi kita sebagai warga negara yang tangguh dan juga peduli. Kemudian mempersiapkan diri sebelum bencana datang, baik dari mengenali tanda-tanda tsunami, memahami jalur evakuasi, hingga menjaga ketenangan saat keadaan darurat. Dan yang terakhir, di sini belajar memberikan bantuan dan dukungan pasca bencana, terutama bagi mereka yang mengalami trauma dan juga kehilangan. Karena sebagai calon konselor dan warga negara yang berempati, tugas kita bukan hanya menyelamatkan tubuh, tetapi juga menyembuhkan hati dari adanya keadaan ini. Jadi dari penjelasan tadi, kita udah tahu ya, tujuan utama kita bukan cuma paham apa itu tsunami, tapi juga siap kalau suatu hari kita menghadapi situasi darurat. Kita belajar untuk lebih peduli, lebih sigap, dan lebih kuat sebagai warga negara yang saling jaga dan saling menolong. Nah, supaya semua tujuan itu benar-benar bisa diwujudkan, kita juga perlu punya arah yang jelas. Arah inilah yang bakal jadi pegangan kita, apa yang mau kita bangun dan langkah apa yang perlu kita lakukan. Kalau dijelaskan dengan sederhana, ini adalah gambaran tentang kemana kita mau bergerak dan apa aja langkah yang penting harus kita lakukan. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, kita ingin membangun masyarakat yang siap, kuat, dan saling peduli saat menghadapi bencana tsunami. Lalu, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk bisa mewujudkannya, yaitu yang pertama, mengajak semua orang lebih sadar dan lebih siap menghadapi ancaman tsunami. Yang kedua, mengajarkan cara-cara keselamatan diri yang mudah dipahami dan bisa dilakukan siapa aja. Dan yang gak kalah penting nih, memberi dukungan emosional untuk korban yang sedang berjuang pulih setelah bencana. Nah, karena dalam kondisi bencana, bukan cuma tubuh yang perlu diselamatkan, tapi hati dan perasaan juga perlu dipulihkan. Jadi, setelah kita tahu arah yang ingin kita capai dan langkah-langkah yang akan kita lakukan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting sebagai dasar pemahaman kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita kenali dulu sebenarnya apa itu tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang muncul akibat gangguan di dasar laut, seperti pergeseran lempeng bumi, longsor bawah laut, erupsi gunung berapi, bahkan jatuhnya meteor. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan menyapu wilayah pesisir dalam waktu yang singkat. Memahami apa itu tsunami adalah langkah pertama untuk tahu bagaimana bersiap, bagaimana bertindak, dan bagaimana menyelamatkan diri serta orang lain. Tanda-tanda akan terjadi tsunami. Pertama, kita harus tahu dulu nih tanda-tanda alam yang menunjukkan tsunami akan datang. Diawali dengan gempa bumi. Kalau kamu tinggal di dekat pantai dan merasakan gempa cukup kuat, hati-hati ya, tsunami bisa muncul dalam waktu kurang dari 30 menit. Yang kedua, ada suara gemuruh keras. Korban tsunami sering mendengar suara seperti kereta barang sebelum gelombang besar datang. Yang ketiga, air laut surut dengan cepat. Jika air laut tiba-tiba surut drastis hingga dasar laut terlihat, itu tandanya bahaya loh. Segera lari ya ke tempat yang lebih tinggi.
Yang keempat, ada gelombang pertama bukan yang paling besar. Jangan pernah berpikir kalau gelombang kecil berarti aman. Kadang justru gelombang berikutnya akan lebih tinggi. Yang terakhir, perilaku alam dan hewan berubah. Misalnya, burung-burung atau kelelawar tiba-tiba keluar dari sarang dan terbang ke arah pegunungan. Itu tandanya alam sedang memberi peringatan ya. Nah, sekarang coba tebak kalau air laut surut dengan cepat setelah gempa, artinya kamu harus A. Foto buat story, B. Tunggu airnya balik, C. Lari ke dataran tinggi. Ya, jawabannya lari ke dataran tinggi. Nah, yang selanjutnya adalah persiapan sebelum bencana. Sebelum bencana terjadi, kita bisa loh mengurangi resikonya dengan melakukan mitigasi. Yang pertama, dengan kenali pusat informasi bencana, seperti BPBD, BMKG, dan BVMG. Biasanya informasi resmi disiarkan lewat TV, radio, atau internet. Yang kedua, ada kenali wilayah tempat tinggal. Nah, di sini kamu harus tahu nih mana area rendah, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang ada di daerah kamu. Yang ketiga, jika kamu sedang berwisata ke pantai, coba cari tahu lokasi pengungsian dan jalur evakuasi terdekat. Biasanya sudah dipasang di peta di area publik. Yang terakhir, siapkan tas siaga bencana. Isinya seperti senter, makanan kering, obat, air minum, peluit, dan dokumen penting. Nah, kayak gini nih contohnya. Ini tas kecil tapi bisa menyelamatkan nyawa. Coba sekarang cek di rumahmu, sudahkah kamu punya tas siaga? Jika belum, yuk buat bareng keluarga malam ini. Tindakan saat tsunami terjadi. Kalau tsunami benar-benar datang, jangan panik. Lakukan ini dengan cepat. Jika di pantai dan terasa gempa, segera lari ke tempat tinggi. Kalau sedang di kapal di tengah laut, jangan mendekati pantai, tetap di laut sampai kondisi aman. Kalau menyetir, hentikan kendaraan dan segera menuju ke tempat tinggi. Keempat, utamakan keselamatan diri dan orang lain. Tinggalkan barang, bantu anak-anak dan lansia. Yang terakhir, ikuti petunjuk petugas atau sirene peringatan, jangan percaya kabar tak jelas dari media sosial. Ingat, tsunami bisa datang dalam waktu 10-30 menit setelah gempa. Jadi, waktu kita sangat sedikit, jangan menunggu orang lain bergerak. Jadilah warga negara yang tanggap bencana. Kalau dengar sirine tsunami, kamu pilih apa? A. Lanjut main di pantai, B. Lari ke titik evakuasi, atau C. Tunggu pengumuman. Ya betul, jawabannya B, karena setiap detik sangat berarti. Setelah tsunami terjadi, yang pertama, tunggu informasi resmi dari BMKG bahwa tsunami sudah berakhir. Kedua, hindari daerah tergenang dan reruntuhan bangunan. Ketiga, waspadai listrik dan pipa gas yang bocor. Keempat, jika terluka, segera cari pos kesehatan. Kelima, berikan P3K ringan untuk korban lain. Keenam, periksa makanan dan air minum sebelum dikonsumsi. Lalu terakhir, jika rumah rusak, tinggal di tenda pengungsian sementara. Jangan langsung pulang ke rumah sebelum dinyatakan aman ya. Kadang masih ada gelombang susulan. Dan ingat, gotong royong itu penting. Saling bantu, saling dukung. Bencana bisa memisahkan rumah, tapi nggak bisa memisahkan rasa persaudaraan. Mitigasi bencana mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab, peduli pada korban dan membantu tanpa pamrih. Yang kedua, persatuan Indonesia, bekerja sama tanpa membedakan suku, agama, ataupun daerah. Yang ketiga, gotong royong, membangun kembali kehidupan pasca bencana. Dengan saling membantu, kita bukan hanya menyelamatkan diri, tapi juga memperkuat persatuan bangsa. Itulah bentuk nyata menjadi warga negara yang berkarakter dan bertanggung jawab. Dalam menangani korban pasca bencana, peran konselor sangat diperlukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban akibat trauma bencana. Konselor bertugas untuk memberikan layanan konseling bencana atau disebut dengan disaster counseling yang bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan gangguan psikologis, membantu pemulihan mental korban, serta mengembangkan potensi korban agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pasca bencana. Jenis layanan yang dapat diberikan oleh konselor saat situasi pasca bencana untuk korban-korban seperti play terapi khususnya pada anak-anak,
teknik penanganan melalui relaksasi dan desensitisasi, serta layanan pendalam konseling baik secara individu maupun kelompok. Konselor juga berperan dalam membangun harapan positif, mendukung emosional korban, membantu pemecahan masalah secara terfokus, dan menanamkan rasa percaya diri pada korban agar korban dapat kembali beraktivitas secara normal. Namun, perlu digarisbawahi bahwa konselor juga harus peka serta cermat terhadap kompleksitas permasalahan yang mungkin terjadi saat situasi pasca bencana dan tingkat trauma dari masing-masing korban. Agar konselor juga dapat menentukan jenis layanan ataupun teknik konseling yang digunakan secara tepat berdasarkan dari kondisi masing-masing korban.